Saudara-saudara, persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu saat ini kita kembali memuliakan Tuhan Allah. Bagi saudara-saudara yang masih beribadah di rumah masing-masing, marilah satukan hati di dalam iman. Kita memuliakan Tuhan Allah. Untuk itu diundang kita sekalian berdiri, kita nyanyikan pujian. NKB nomor 7, baitnya yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dalam kasih Tuhan bagi kamu sekalian. Kita nyanyikan NKB 21 baitnya yang pertama, ku diberikan kidung baru. Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana yang disaksikan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Menyambut hukum Tuhan ini kita nyanyikan NKB 34, bait yang pertama, setiamu Tuhanku. Kasih
Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk pada pengakuan dosa. Karena itu, mari kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa-dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya. Pengakuan dosa ini kita sampaikan secara pribadi dalam saat teduh dan akan diiringi oleh nyanyian oleh singer dari NKB 13 bait 1. Oh Allahku, jenguklah diriku. Untuk menerima berita anugerah Allah diundang kita sekalian berdiri. Jemaat Tuhan, kepada semua orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan Allah, dianugerahkan pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita nyanyikan NKB 17. Bait yang pertama. Agunglah kasih Allahku. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita masuk pada pelayanan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita bahwa firman-Nya akan diberitakan di tengah-tengah persekutuan kita. Karena itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu kepada kami. Melalui firman-Mu, perjalanan hidup kami telah diterangi sehingga kami senantiasa hidup dalam pengharapan. Saat ini pun firman-Mu hendak diberitakan. Untuk itu ya Tuhan, kuasailah hidup kami oleh Roh Kudus agar kami memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu saat ini. Dan berikanlah kami kemampuan melakukan firman-Mu di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 25 sebagaimana bacaan sinodal di Gereja Protestan Indonesia Donggala. Begini bunyinya. Hai istri-istri,
tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Persekutuan jemaat keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hubungan dengan sesama dalam kehidupan manusia sesungguhnya telah tercipta sejak penciptaan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dari hubungan inilah kemudian lahir lembaga tertua di dunia, yaitu rumah tangga, yang sampai saat ini terus terpelihara oleh umat manusia. Saudara-saudara, rumah tangga tersebut menjadi lembaga tertua yang ada di dunia ini. Mau menegaskan bahwa esensi rumah tangga sebagai lembaga tertua merupakan lembaga bentukan Tuhan Allah dari semula. Karena Tuhan merasa lembaga ini penting bagi umat yang diciptakannya. Dari lembaga rumah tangga inilah kemudian terpancar hakikat hubungan dengan orang-orang yang lebih luas. Artinya bahwa rumah tangga merupakan lembaga yang sangat menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Apabila komunikasi di dalam lembaga yang asasi ini mengalami gangguan dan ketidakharmonisan, maka hal itu sangat mempengaruhi sikap dan pola komunikasi dengan orang lain. Rumah tangga yang ideal dalam konsep iman Kristen adalah rumah tangga yang dibangun dan terdiri atas suami dan istri. Kemudian ketika Tuhan berkenan, hadir lagi anak-anak. Demikian juga dengan anggota keluarga yang lain, seperti orang tua, ponakan, dan saudara. Dan selanjutnya, dalam perkembangan budaya manusia di dalam rumah tangga juga hadir orang-orang lain, yakni mereka yang dipekerjakan atau yang tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Semua orang yang terhimpun dalam sebuah rumah tangga kemudian diikat oleh hubungan yang sangat erat dalam satu kesatuan hidup. Kehidupan berumah tangga dalam konsep hidup iman Kristen adalah kehidupan yang terbentuk oleh Tuhan Allah dengan tujuan demi kemuliaan Tuhan Allah. Kemuliaan Tuhan Allah akan diwujudkan melalui kehidupan rumah tangga, karena kehidupan bersama dalam rumah tangga tersebut dan bersama-sama menyaksikan kasih Tuhan di dalam rumah tangga itu. Rumah tangga kemudian menjadi tempat utama dan yang pertama bagaimana setiap pribadi bersaksi tentang kasih Tuhan. Maka kehidupan rumah tangga Kristen adalah kehidupan yang tertata rapi dan teratur, hidup dalam konsep iman yang berpusat pada Yesus Kristus. Kristuslah tetap yang menjadi kepala, dan kemuliaan Kristuslah yang menjadi tujuan satu-satunya dalam pembentukan rumah tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika Rasul Paulus memberi perhatian khusus terhadap hubungan antar anggota dalam rumah tangga,
sebagaimana dalam kesaksian Alkitab yang menjadi bacaan kita saat ini, sesungguhnya Paulus menginginkan supaya setiap orang percaya menghargai, memelihara rumah tangga sebagai wadah, sebagai lembaga di mana Kristus Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Jadi berumah tangga dalam konsep iman Kristen bukanlah permainan hidup. Dan berdasarkan kesaksian Alkitab saat ini, Paulus dengan mendetail menguraikan bagaimana seharusnya hubungan antar anggota dalam rumah tangga dipelihara dan dipraktekkan. Diawali dengan nasihat yang mendasari rumah tangga, hubungan suami dan istri. Paulus mengingatkan supaya setiap istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalimat ini saudara-saudara penting dipahami. Kalimat ini penting dimengerti dengan benar supaya tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita hidup di budaya komunitas patriarkal yang meninggikan laki-laki, menomorsatukan laki-laki. Paulus jangan sampai dituduh dan ditempatkan seolah-olah menempatkan istri sebagai orang nomor 2 di dalam rumah tangga. Maksud dari nasihat ini ialah bahwa seorang istri mesti hidup dalam kerendahan hati dalam hubungannya dengan suami. Tunduk harus diartikan sebagai kerendahan hati, bukan tunduk dalam arti tidak dapat berbuat apa-apa, kendati pun tertindas, kendati pun diberlakukan sewenang-wenang oleh suami. Tidak. Tunduk kepada suami harus dipahami sebagai sikap hidup yang merendahkan hati di hadapan suami, bagaimana kemudian jemaat merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sikap istri dan suami dalam hubungan rumah tangga menjadi kata kunci pertama dan utama bagaimana kemudian hubungan antar rumah tangga itu terpelihara sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Maka suami pun diingatkan oleh Paulus supaya jangan berlaku kasar terhadap istri. Yesus Kristus harus menjadi pusat, menjadi teladan yang utama dalam bersikap dalam kehidupan rumah tangga. Maka suami harus mengasihi istri. Saudara-saudara, selanjutnya sebagaimana dijelaskan bahwa di dalam rumah tangga kemudian ketika Tuhan berkehendak hadir anak-anak, hadir orang tua, hadir orang-orang lain, maka selanjutnya Paulus juga menasihatkan supaya anak-anak harus taat kepada orang tua. Ketaatan seperti ini akan menjadi gambaran bagaimana anak-anak kemudian taat seperti kepada Tuhan. Sekali lagi, ketaatan yang dituntut ini pun harus sesuai dengan ketaatan di dalam Tuhan. Anak-anak yang taat kepada orang tua dan orang tua yang tidak menyakiti hati anak-anak merupakan hubungan yang ideal antara orang tua dan anak-anak dengan orang tuanya. Saudara-saudara, ketika komunikasi yang seperti ini terbangun dan terpelihara dalam rumah tangga, maka disinilah sesungguhnya rumah tangga menjadi teladan kesaksian bagaimana seseorang merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah, bagaimana seseorang mengasihi sesamanya, bagaimana seseorang taat kepada Tuhan Allah, dan bagaimana seseorang memberi teladan kepada orang-orang lain di sekitarnya. Kemudian ketika hadir hamba-hamba dalam rumah tangga, di sana pun ditegaskan seorang hamba harus taat kepada Tuhannya dalam segala hal sebagaimana taat kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat Rasul Paulus tentang hubungan dalam rumah tangga ini sangatlah jelas dan mudah dimengerti. Tetapi walaupun demikian, tidak mudah untuk dijalani, tidak mudah untuk dilakukan. Tapi satu hal yang hendak disampaikan kepada kita, bahwa hubungan dalam rumah tangga itu sangatlah penting
dan menentukan bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, komunikasi yang mewujud dalam berbagai bentuk wujud dan interaksi dalam rumah tangga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh setiap anggota dalam rumah tangga. Nilai kita dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain sangat ditentukan dan sangat dipengaruhi oleh nilai kita bagaimana berkomunikasi dalam rumah tangga kita. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini menjadi pengajaran dan menjadi peringatan kepada semua orang percaya kepada Yesus Kristus bahwa rumah tangga itu sangatlah mahal harganya di hadapan Tuhan. Maka jika Rasul Paulus memberi perhatian khusus tentang hal yang satu ini, pasti akan banyak orang tersentak lalu tidak mengindahkan hal ini. Bahkan mungkin saja orang akan melakukan pembenaran diri ketika terjadi kegagalan dalam komunikasi antar anggota rumah tangga. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat Rasul Paulus berdasarkan bacaan Alkitab saat ini memang tidaklah mudah untuk dilakukan. Maka rumah tangga harus diperjuangkan. Perjalanan rumah tangga harus dipelihara dengan perjuangan yang maksimal. Maka sehingga tidaklah salah kalau dikatakan tidak ada rumah tangga yang sempurna dan sukses selama masih menjalani kehidupan di dunia ini. Itu berarti perjalanan rumah tangga menjadi perjalanan yang harus diperjuangkan dari waktu ke waktu sampai saatnya di mana Tuhan menyatakan kehendak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan yang terjalin dengan siapapun, terutama dalam rumah tangga Kristen, harus senantiasa melibatkan Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Artinya semuanya hanya demi kemuliaan Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, hubungan dengan anggota keluarga dengan orang lain akan senantiasa mewarnai perjalanan hidup kita. Tantangan kita hadapi di zaman modern yang sangat berkembang pesat juga secara khusus ketika kita memasuki kenormalan yang baru akibat dampak dari COVID-19, akan ada hal yang berubah. Tidak sedikit kemudian yang menjadi keliru dan gagal memelihara komunikasi atau hubungan antar anggota rumah tangga. Maka ini adalah ujian kepada kita ketika zaman berubah, ketika budaya diarahkan pada pergeseran yang baru. Kita ditantang untuk tetap komitmen pada sikap kita yang menempatkan kehidupan rumah tangga sebagai kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Zaman dan budaya bisa berubah, gaya dan perilaku hidup bisa bergeser. Tetapi kasih dalam hubungan dengan anggota keluarga, dengan orang lain tidak boleh berubah, tidak boleh bergeser. Kasih Kristus itu harus tetap menjadi kesaksian. Kasih yang mengampuni, kasih yang memberkati, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang selalu menghadirkan damai dan sejahtera. Kasih yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Ingatlah bahwa jika hubungan yang terjalin dalam hidup rumah tangga, hubungan dengan sesama dibangun dan didasarkan serta diaplikasikan sebagaimana hubungan di dalam Tuhan, di dalam kasih, pastilah tetap dalam damai sejahtera Allah. Karena itu, Bapak Ibu, persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah hidup dalam hubungan dengan sesama sebagaimana hidup dalam hubungan di dalam Tuhan. Hidup di dalam kasih. Pusatkan hidup rumah tangga kita pada Tuhan Yesus. Libatkan Tuhan Yesus dalam segala hal di rumah tangga kita. Semua yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, percayalah bahwa hubungan yang terpelihara baik dalam rumah tangga akan menentukan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dalam damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus menyertai kita dalam perjuangan ini. Amin. Kita nyanyikan pujian dari NKB 206 bait yang pertama. Mercusuar kasih Bapa. Jemaat Tuhan, dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Marilah kita bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan syukur sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Allah atas berkat dan kasih karunia-Nya. Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita, sebagaimana firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 bagian A. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kita nyanyikan NKB 196 bait 1 dan 2, Ku peroleh berkat. Direlung
Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan kami ini, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik segala berkat-Mu yang masih ada pada kami. Kiranya semua itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. NKB 197 bait pertama, besarlah untung. Silakan kita duduk kembali. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati dalam iman. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Pada saat ini kami boleh memuliakan Engkau, mensyukuri setiap anugerah dan kasih-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami sungguh bersuka cita Engkau menghadirkan rumah tangga dalam kehidupan kami umat manusia, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu seorang dengan yang lain. Firman-Mu yang diberitakan kiranya akan terus membaharui hidup kami, mengantar dan mengiring kami untuk terus memperjuangkan, memelihara hubungan yang Tuhan kehendaki dalam rumah tangga kami. Demikian juga hubungan dengan orang-orang lain di sekitar kami. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan dan hidup berdasarkan firman-Mu. Bapa di sorga, terpuji Engkau yang menyertai kami di hari-hari hidup yang silam. Kami boleh lalui itu dengan berbagai bentuk pengalaman, baik suka duka, sakit sehat, bahkan dalam berbagai bentuk rencana hidup. Hari ini kami bisa membuktikan Engkau tetap mengasihani kami. Tuhan, tetaplah berkarya dalam hidup kami di tengah kami menjalani kehidupan ini ke depan. Ketika tantangan sungguh banyak kami hadapi, ketika rumah tangga kami diterpa oleh berbagai bentuk ancaman dan godaan, Tuhan tolong kami. Kami percaya dan mengaminkan Engkau yang membentuknya, dan Engkau yang akan terus menjaga memeliharanya. Ya Bapa di sorga, mari Engkau ikut campur dalam semua hal yang kami rencanakan dan lakukan. Sebab tanpa campur tangan Tuhan, kami percaya semua sia-sia di hidup ini. Tuhan berkati setiap anggota jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga. Apapun yang menjadi tantangan, terutama Tuhan, di new normal saat ini, Engkau hadir dengan kuasa kasih-Mu, supaya semua hidup dalam rumah tangga, dalam hubungan dengan yang lain, seperti hidup di dalam Tuhan. Dan semua yang kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan karena sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka. Tuhan, Engkau senantiasa berkarya mengaruniakan kesehatan,
sembuhkanlah mereka dengan kasih sayang-Mu, agar pergumulan hidup itu bisa dilalui. Tuhan, Engkau yang akan berkarya, memulihkan, memberi kekuatan penghiburan kepada orang-orang tua kami yang lanjut usia di tengah mereka menghadapi kelemahan tubuh. Engkau yang melengkapi sukacita dan menyempurnakan syukur bagi mereka yang terus menikmati, mensyukuri anugerah-Mu, baik melalui ketambahan usia, baik melalui berkat-berkat setiap hari, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam kehidupan, karena Tuhan memelihara di tengah kehidupan rumah tangga. Ya Bapa di sorga, kami mohon ketika kami memasuki dan menjalani kehidupan di new normal ini, ada banyak hal yang berubah dan banyak tantangan yang kami hadapi. Tuhanlah yang akan tetap menyertai kami. Kami tetap setia di dalam kasih Tuhan. Dalam hal apapun yang kami lakukan, dalam komunikasi dengan siapapun, kasih Tuhan akan terus kami aplikasikan. Terpuji kekal nama-Mu ya Tuhan Allah. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, perangkat gereja-Mu di persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu. Ketika dilaksanakannya dan dibukanya kembali peribadatan di bait-Mu yang kudus, Tuhan yang akan menjaga, memelihara semua yang kami rencanakan dalam pelayanan jemaat. Nama-Mu lah Tuhan yang dimuliakan. Berkati ya Tuhan Allah, setiap syukur yang boleh disampaikan, dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Mari Engkau meneguhkan iman percaya kami dan memulihkan kehidupan dalam rumah tangga kami, dalam komunikasi kami. Tuhan akan memberkati bangsa dan negara ini, memberkati pemerintah kami. Bahkan Tuhan akan menghibur seluruh umat-Mu di muka bumi ini, agar kiranya tetap teguh di dalam iman menghadapi pergumulan dan ancaman hidup yang sedang terjadi ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kami semua, atas setiap rumah tangga. Beri hati yang terbuka bagi kami untuk menerima firman-Mu, agar kami terus dikuatkan dan disegarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kami, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita melakukan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. NKB 128 bait 1. Ku berserah kepada Allahku. Jemaat Tuhan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Disilakan kita duduk kembali. Dalam saat teduh kita naikkan doa secara pribadi. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini atas nama Majelis Jemaat BP, BPP, seluruh perangkat pelayanan Jemaat GPD Koinonia Palu. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani new normal baru. Tuhan Yesus